Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Puasa semuanya? Insya Allah. Gak usah diomongin, kelihatan dari mukanya semuanya. Baik, Masya Allah. Kalau udah siang-siang begini, biasanya habis sholat zuhur ya, jamnya orang istirahat. Nah, buat pemirsa yang di rumah, di waktu istirahat, pas sekali kita isi keilmuan kita, menambah kasanah keislaman kita melalui program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, ya. Bu, ya. Pak, ya. Pak, ya. Bapak-bapak kok nggak diajak ngomong, suka ngomong sendiri nih biasanya. Kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, ya pernah nggak pas lagi rajin-rajinnya ibadah, tapi kita ngerasa juga kok udah ibadah, hatinya ngerasa masih kosong. Pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Pernah. Hah? Pernah. Ada yang ngalamin dia sholat, dia baca Quran tapi ngerasa kok masih ada yang kosong ya. Nah, hari ini kita coba cari jawaban dari apa yang tadi saya tanyain. Bahwa kenapa kok kita kelihatannya kita sering sholat, tapi kok sholat itu nggak ngisi ke dalam hati kita ya. Atau kita baca Quran, tapi kok bacaan Quran kita nggak ngerubah perilaku kita ya. Apa yang salah di situ? Kita bahas lebih dalam, kita kaji lebih dalam bersama dengan guru-guru kita. Nah, sudah hadir bersama kita semua di Masjid Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Yang pertama ini adalah seorang guru, beliau ini guru saya ya. Dan juga ternyata beliau ini juga gurunya Raden Kian Santang. Pernah main sinetron bareng juga. Sinetron itu guru. Ya Allah, kepada Al-Mukarram yang mulia guru kita Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh Mursam sehat, Syekh Mursam? Sehat, Budak Wilis. Ini Syekh Budak Wilis kalau di MNC, Masya Allah. Oh ya Allah, Bu. Ini julukan kita, Bu, kalau ketemu ya. Cuman kalau di sana ini Kiai bisa terbang. Ya kalau di sini nggak bisa, Bu. Baik, makasih banyak Ustaz Abe Gifran. Puasa lancar? Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Lancar berkah. Padat banget ya? Masya Allah. Masya Allah. Sampai berbagi sama Ustaz Solsof. Iya, Masya Allah. Di samping Ustaz Abe Gifran hadir guru kita, orang tua saya juga, ilmu beliau Masya Allah luar biasa. Dari zaman saya awal-awal bawa acara hingga sampai saat ini beliau terus menginspirasi saya, yaitu Ustadz Azwan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kiai ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi siang begini lemes banget ini. Bu, Bu, ya, Pak, ya, lemes. Pak, lemes, mau minum. Nanti tunggu buka ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Azwan Faisal sudah hadir di kesempatan yang mulia ini. Dan di samping beliau hadir seorang tokoh lembaga dakwah NU, LDNU, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Soleh Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah lemes, dari pagi belum makan. Iya. Nanti tunggu buka tuh Ustadz. Iya, ini tega banget, ini Ainus ya. Iya. Gak ngasih kita makan ini. Iya. Udah kebayang-bayang ya Ji? Udah kebayang-bayang. Tapi saya dengar-dengar katanya bulan Ramadan Ustadz juga penuh banget jadwalnya ini. Alhamdulillah penuh, cuma kemarin udah dikuras. Kolam ikan, Bu.
Ya tugas dakwah kita harus tetap jalan walaupun jalan ya. berpuasa. Alhamdulillah, tetap semangat. Tidak hanya di dalam negeri Bu, sampai luar negeri juga beliau ini berangkat ya. Kemarin sempat ke Hong Kong ya Ustadz ya? Alhamdulillah kalau ada yang ngundang gitu. Oh ada yang ngundang. Ya alhamdulillah kita sudah harus keluar negeri lah. Iya, Jadi betul. artinya dai Indonesia dibutuhkan di luar negeri. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dai Indonesia dibutuhkan di luar negeri, tidak hanya dalam rangka syiar Islam bagi orang yang asli sana, tapi juga buat para pekerja-pekerja kita yang ada di sana atau orang-orang Indonesia diaspora ya, orang Indonesia diaspora yang ada di sana. Baik, bicara tentang tema kita tentang ibadah, rajin beribadah namun hati kosong, kok bisa? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, rajin beribadah namun hati kosong. Nah, ini supaya nggak disalahartikan ya, untuk lebih bisa memaknai dari tema tadi, nanti akan dikupas satu-satu oleh guru-guru kita. Tapi sebelum kita masuk ke tema besar kita, saya kasih kesempatan dulu sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Hikmah untuk bertanya kepada guru kita. Siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Siap, oke. Ibu. Namanya dan pertanyaannya apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma, saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 05 RW 10. Ya. Ustadz, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk selalu beribadah. Salah satunya sholat. Namun kenapa ya Ustadz? Kadang saya merasa hati saya kosong. Walaupun saya sudah melakukan ibadah. Kira-kira apa penyebabnya ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya kosong ya, hampa gitu Ibu mungkin maksudnya ya, perasaannya hampa ya Bu ya. Baik, untuk itu langsung kita berikan kesempatan kepada guru-guru kita. Masing-masing kami berikan kesempatan maksimum 5 menit. Kesempatan pertama kepada Ustadz Aber Gifran, silakan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tayangan tadi, dengan pertanyaan ibu yang luar biasa. Karena banyak orang akhir zaman ini mereka melakukan ibadah hanya sebatas daripada menyelesaikan kewajibannya saja. Tapi substansi dari ibadah itu sendiri mereka tidak paham. Pada akhirnya banyak orang-orang yang tidak menang. Sehingga harusnya kita menjadilah orang sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasiun. Siapa mereka-mereka orang-orang yang menang? Falah atau muflih. Atau dalam kalimat lain ketika kita dengarkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka merekalah orang-orang yang menang. Siapa? Yang tentu ketika dalam hatinya ada Allah. Maka ketika orang itu sholat khusyuk, nggak semena-mena khusyuk. Ada treatment untuk bisa khusyuk. Sehingganya pun ketika ada orang, ketika dia ibadah, ketika dia sholat, ketika dia berkomunikasi dengan Allah, tapi di dalamnya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis di situ ada kekosongan di hatinya. Satu di antaranya, dia tidak menghadirkan Allah dengan sebab pertama terlalu hubudunnya. Hubudunnya ini adalah satu hal penyakit yang ada pada diri manusia yang kadang-kadang dengan dunia yang dia cari berlebihan melupakan Tuhan yang menciptakan dunia. Betul apa enggak? Lagi sholat ingat handphone, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lagi sholat ingat dodol, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah akhirnya ketika sholat substansinya nggak ada, hilang daripada dia tidak sadar bahwa dia ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Bahwa kegiatan yang paling baik, amalan yang paling luar biasa, yang paling dicintai setiap umat apa? Komunikasi dengan Allah itu adalah sholat dan ini adalah amalan terbaik. Kita cuma nunggu dua, nunggu sholat sama nunggu mati. Benar apa enggak? Benar. Benar. Maka kalau dari sholat kosong, tidak ada Allahnya, tidak ingat ketika kita sholat, pikiran kemana-mana. Akhirnya apa? Lupa sama rokaat. Ada yang begitu?
Ada. Lagi sholat lupa rokaat bang. Ah iya. Nih gue 2 apa 3 ya, perasaan 2, 3, 2, 3. Dia kurang, tambahin lagi, lupa lagi, tambahin lagi, lupa lagi, tambahin lagi. Sampai kelar ditanya sama lakinya, lu sholat apaan 7 rakaat? Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada Allah. Nggak ada Allah, maka dalam memulai sholat ada tata cara. Minimal apa yang harus kita baca, istighfar. Minimal ketika kita sholat kita tahu kalau kita tuh lagi sholat, sadar dalam keadaan kita sholat. Yang kedua, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi wasfi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minta sama Allah dari gangguan setan sehingga tidak ada kekosongan di hati kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abe. Silakan Ustadz. Baik, perumpamaan dari pertanyaan tadi adalah seperti sekarang. Kita sedang berpuasa, sedang tarawih, sedang tadarus, tapi sedang disibukkan dengan THR. Disibukkan lagi bikin kue, persiapan lebaran, sehingga konsentrasi ibadah, khususnya puasa, tanpa kita sadar sudah mulai tersita. Al-Quran pernah nyebut begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sebelum sholat, sabar dulu. Puasa yang sedang kita jalani, udah jalani aja dulu. Tanpa berubah apa-apa dari niat kita pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Wajar. Kalau sekiranya kita perhatikan orang berpuasa puluhan tahun, tapi kenapa kok seperti tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya? Kam min shaim, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Cuma seperti yang disampaikan beliau tadi, hanya menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama orang sholat. Mestinya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat seseorang itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mungkin engkau dianggap sholat, maksiat jalan terus, durhaka enggak berhenti, perbuatan dosa makin beringas. Ini yang disebut ada orang-orang ibadah, tapi dia tidak memahami fungsi dari ibadah itu sendiri. Nah, solusinya apa? Kembalilah engkau belajar tentang ibadah tersebut. Pelajari sesungguhnya tentang ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, latih hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Apa? Dengan caranya berzikir kepada Allah. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, maka godaan di hati makin pergi dan keluar. Makin sedikit ayat Quran menyindir orang yang gak zikir, itu seperti orang mabuk, orang gila, macam-macam julukan mereka-mereka yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya adalah, seandainya kita mau jujur memahami sholat, baca Quran, tadarus Quran dan macam-macam yang kita lakukan ibadah, itu adalah zikir sebenarnya. Sebenarnya zikir. Namun kita tidak tahu bahwa kita sedang berzikir. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Adwan. Silahkan selanjutnya Ustadz Soleh Sofyan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari pesan-pesan guru kita. Kenapa dalam ibadah sujud kita, takbir kita terlihat kosong setelah kita lakukan itu? Ternyata jawaban yang bisa kita ambil dari beberapa hikmah. Karena terlalu banyak beban urusan dunia dalam ibadah kita. Betul menangis kita dalam sujud. Tetapi kembalinya adalah dunia. Betul kita bangun di tengah malam kemudian menangis. Tapi ternyata jawabannya agar utang cepat lunas. Ada yang begitu? Ada? Ada. Betul kita duha. Tetapi jawabannya adalah bagaimana caranya supaya kita banyak duit dan terbukanya rizki. Tidak salah Ustadz.
Tetapi menjadi problem adalah ketika ibadah-ibadah makhdoh ini hanya untuk urusan dunia saja, maka akan terjadi kekosongan dalam dimensi alam malakut dan alam jabarut. Dimensi ketuhanan kita akan kosong. Sehingga selesai takbir, selesai sholat, selesai sujud keluar dari masjid, kita masih tega nyolong sendal, masih tega ngomongin orang, masih tega untuk berbuat maksiat. Seolah-olah dalam ibadah kita tidak ada dimensi kedekatan dan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberikan pesan, "Idza akhiruz zaman, sarat ummati ila salasati firqatin." Nanti akhir zaman ada orang-orang yang beribadah kepadaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, firqatun man ya'budullaha khalisah. Ada orang yang beribadah kepada Allah ikhlas, gak ada urusan dengan dunia. Ini perintah Allah, ini sebagai tanda bahwa saya makhluknya Allah, maka aku akan ibadah. Urusan Allah kasih rezeki atau tidak, bukan urusan saya. Yang kedua, firqatun man ya'budullaha riya. Orang yang menyembah kepada Allah mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu urusan dunia. Dan yang terakhir adalah firqatun man ya'budullah. Mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengharapkan ajrun minan nas, mendapatkan bayaran dari manusia. Terima rizki dari efek ibadah boleh. Tetapi menggantungkan rizki kita, uang kita dari unsur ibadah kita, itu yang menjadi problem. Bapak Ibu, hari ini Ramadan kita perbaiki. Kenapa Allah berikan kita bonus Ramadan 30 hari dengan berbagai macam pahala yang berlipat-lipat? Ini dalam rangka untuk menutup bolongnya ibadah kita sebelumnya. Banyak lamun, banyak minta dunia, banyak berpikir urusan-urusan yang instan. Yang sebenarnya adalah ibadah kita sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak guru-guruku, ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta seluruh pemirsa iNews. Bicara mengenai ibadah dan kualitasnya, tentu nanti akan diberikan informasi lebih jelas lagi ya. Bagaimana caranya supaya kita pada saat sholat benar-benar bisa khusyuk. Pada saat kita membaca Quran tidak hanya di mulut, tidak hanya di otak, tapi juga di dalam batin kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih banyak Kela telah membacakan surah At-Tin ya dengan merdu sekali. Bu, Pak, hafal suratnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun wa may yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Untuk membahas terjemahannya dan juga kajian tafsirnya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abe Gibran. Silakan Ustadz. Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad akhrajana ta'izal fikri lil arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita dimanapun berada, semoga di bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini, senantiasa guru-guru kita ada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai, kita sayangi, bahkan sejuk dipandang mata kita, Mas David Khalik yang luar biasa selalu membersamai kita dalam program ini. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan buat beliau. Amin. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Amin. Ya Dan terus memberi cahaya buat kita semua. Amin, ya robbal alamin. Lalu Pak jamaah masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Masih puasa? Tadi sahur apa anda? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada Mas David, ya, sahurnya ngikut, puasanya kagak. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Kaila, Masya Allah. Sehat ya Kay? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu semua, bahagia sekali. Diawali daripada sama-sama tadi Mas David secara spontan mengajak kita semua untuk sama-sama melafalkan dan membaca surah At-Tin. Alhamdulillah. Berasa di madrasah. Betul-betul. Masya Allah. Berasa luar biasa. Boleh jadi bukan apa yang saya sampaikan yang menjadikan kebaikan, lantaran satu, bacaan Al-Quran tadi yang Bapak Ibu baca, itulah yang menjadikan banyak kebaikan. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan 8 ayat, berapa huruf yang tadi kita baca semua, udah numpuk pahala kita. Betul betul. Betul. Betul betul. Maka luar biasa dari ayat yang ibu tadi baca sama-sama, hampir nampak semua jamaah di sini hafal. Betul? Betul. Betul? Betul. Tapi ada makna dan kandungan yang begitu luar biasa dari ayat yang tadi kita sama-sama lafalkan. Di mana surat ini turun di kota Mekah,
Dan ini membuktikan bahwa sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita diciptakan menjadi makhluk yang terbaik. Betul apa betul? Betul. Manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Betul apa betul? Betul. Dengan adanya apa? Kelengkapkan kita diberikan hawa nafsu, diberikan hati, diberikan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Ini semua sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam ayat selanjutnya adalah apa? Banyak di antara mereka summa radadnahu asfala safilin. Allah sudah naikin derajatnya. Allah sudah ciptakan rupanya dengan bentuk yang seindah mungkin. Tapi ternyata ada hamba-hamba Allah yang mereka merendahkan dirinya, bahkan serendah-rendahnya masuk pada dalam api neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Di sini Allah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat rupa seseorang. Allah nggak ngelihat glowingnya kita. Allah menegaskan di sini bahwa kita ini makhluk yang mulia. Dikasih kelengkapan yang luar biasa, dikasih pikiran, dikasih hawa nafsu, dikasih punya rasa mau, dikasih tahu mana membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi ternyata kita sendiri yang merendahkan serendah-rendahnya kita, bahkan jadi rendahnya seperti api neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat badan kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat pakaian kita, tapi yang Allah lihat adalah iman dan ketakwaan kita. Makanya orang puasa pahalanya beda-beda. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ada yang puasa sahur ngikut, habis sahur tidur, bangun-bangun menjelang maghrib. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada kagak yang begitu? Banyak. Betul betul? Betul. Ada yang lagi puasa marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada yang lagi puasa, ya Allah, baru sehari puasa udah mikirin baju lebaran. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka kata Nabi, saumuli wa ana azzibihi, puasa yang kau kerjakan aku yang akan memberikan balasannya. Kenapa demikian? Karena setiap orang puasanya beda-beda. Betul betul? Betul. Ada yang puasanya menjalankan segala perjalanan puasa itu dengan karena Allah, dia tidak pernah lepaskan daripada membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menyempitkan pendengarannya dari hal-hal yang tidak baik, menyempitkan pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Ini orang puasa-puasa yang luar biasa. Tapi banyak di antara orang yang mereka puasa tidak punya kuantitas. Yang dikatakan oleh Mas David tadi, banyak mereka yang lalai dalam ibadahnya, sehingganya mereka akhirnya merusakkan dirinya kepada al-pakwi neraka. Na'udzubillah. Dan siapa mereka yang punya amalan baik di mata Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada dua orang yang pahalanya nggak akan pernah putus-putus. Siapa mereka? Yang bukan hanya rupanya baik, bukan hanya rupanya cantik, bukannya rupanya ganteng, bukan. Allah nggak lihat rupa. Katakan lagi, Allah nggak lihat harta, Allah nggak lihat rupa, Allah nggak lihat apapun yang ada yang membatasi daripada diri kita. Tapi yang Allah lihat, mereka yang punya pahala yang tidak akan pernah putus adalah mereka yang walladzina amanu wa amilus solihat, manusia yang iman kepada Allah dan beramal soleh. Apalagi Ramadan, banyak berbuat baik sama orang. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ada nggak di sini orang pelit? Ada apa kagak?
Kira-kira seneng nggak sama orang pelit? Enggak. Nggak seneng. Ibu nggak seneng sama orang pelit. Sama orang pelit juga nggak seneng sama yang pelit. Bener apa kagak? Bener. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka perbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ayo, bukan hanya untuk ibadah, hubungan soleh itu, hubungan dengan sesama pun harus soleh. Ramadan harus meningkatkan bagaimana caranya kita bermanfaat buat orang banyak. Tetangga kita belum makan, tawarin makan. Betul betul. Betul. Betul betul. Betul. Bikin sayur, tambahin kuahnya biar banyak. Saat rezeki kita dimakan orang lain, pahala itu akan berdobel buat kita semua. Alhamdulillah. Maka mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kita, mendidik kita untuk pertama iman, merasakan bahwa Allah melihat kita. Yang kedua, kita beramal ikhlas, beramal memberikan banyak manfaat kepada orang lain agar adalah apa? Mudah-mudahan kita mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Bu, ada yang begitu ada? Ada, mana orangnya? Masya Allah. Ada orangnya ada? Ada, mana orangnya? Baik Ibu, ada yang mau nanya? Angkat tangan. Masya Allah. Mana orangnya? Silakan Ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Mariani dari dari Majlis Taklim Al Hikmah Cibitung. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, saya mau menjawab Bu. Iya. Terima kasih. Terus aja. Bagaimana cara menjaga kesungguhan hati kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana menjaga hati kesungguhan? Masya Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mereka umat Nabi Muhammad hamba Allah yang ketika mereka berpuasa imanan wahtisaban, hanya karena Allah dan mengharapkan kepada Allah. Imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan, maka Allah akan ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Maka korelasinya adalah apa Bu? Yang pertama, bersihkan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Luruskan niat kita. Karena kita ini puasa pengen dapat apa? Dapat sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bukan pengen dipuji orang, bukan pengen dianggap soleh oleh orang, bukan pengen dianggap paling rajin oleh orang, tapi yang kita lakukan puasa ini hanya karena Allah. Maka ketika niatnya karena Allah, putus semuanya akan mendatangkan daripada keberkahan dari Allah. Lanjut diniatin karena Allah terus. Ya Allah, saya niat puasa karenamu. Kalau ada orang yang muji-muji kita, ingat, bukan saya yang pantas dipuji, Allah. Alhamdulillah. Itu kok puasanya rajin banget sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih mudah. Alhamdulillah. Jadi segala pujian itu kembaliin kepada Allah. Betul betul. Betul. Tapi ada orang yang begini. Alhamdulillah ya Allah, gua semalam ini mau puasa tahajud dulu. Lu tahajud apa kagak? Ada yang begitu ada? Lu mah gak kayak gua dong rajin. Ada orang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Jangan pengen lalu ibadah itu dihargai orang. Jangan pengen lalu ibadah itu dapat pujian orang. Jangan pengen, dan ini yang Rasulullah katakan, al-mananun, ada satu hal sifat manusia yang aku paling takutkan kata Nabi adalah apa? Pengen dipuji orang. Saat ada kita merasakan pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dinilai, pengen merasa soleh, merasa pintar, merasa sebagainya. Sebenarnya kata merasa itu akan menghilangkan daripada nilai ibadah. Tuh, Bu. Ya. Bu. Maka jaga hati, mudah-mudahan ketika hatinya bersih, moga-moga ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Guru. Bu.
Kalau puasa ngedenger ustadznya semangat kayak gini ya Bu ya. Yang tadinya udah ngantuk langsung melek lagi ya Bu ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orang? Nah itu dia. Baik, Masya Allah. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Mari jadikan bahwa ibadah itu tidak hanya punya dampak kepada diri kita, tapi juga punya dampak yang baik buat lingkungan kita. Seperti tadi diingatkan oleh Ustadz Abi Gifran, bahwa dari sholat kita, ya ibadah-ibadah kita harus punya dampak positif bagi lingkungan kita. Mulai dengan berbuka puasa tidak hanya keluarga kita, tapi tetangga juga ngerasain, ya saudara kita juga ngerasain. Ada uang, jangan cuma kita dan keluarga, adik, kakak diperhatiin, terutama orang tua kita. Jangan kemana-mana, kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita yaitu Ustazah Kela. Dan hari ini langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada jamaah yang ada di masjid ini beserta Bang David dan qari'ah kita yang suaranya indah Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam program yang penuh rahmat ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari apa yang dibacakan oleh qari'ah kita, surah yang dibaca adalah surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah. Dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang artinya saya jelaskan sedikit. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan pertama, baik laki-laki atau perempuan,
Ini seimbang bahwa Islam tidak pernah memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua cuma satu di hadapan Allah. Siapa? Yang paling bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah menerangkan kepada kita, laki atau perempuan itu dalam keadaan beriman. Artinya orang yang beramal saleh, laki atau perempuan, wajib dia mengamalkannya di atas landasan keimanan. Kalau dia beramal saleh namun tidak dilandaskan pada keimanan, mohon maaf, amalnya akan sia-sia. Dia tidak faham tentang apa hikmah yang terkandung di dalam amalnya. Kenapa? Karena dia menjalankan amal tersebut tanpa landasan keyakinan, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan buat mereka yang beramal saleh, laki perempuan dengan dasar keimanan? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sudah jelas. Bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan sebuah hadis Rasul bahwa orang beriman itu akan diberikan kebaikan. Bagaimana kebaikan ketika di dunia, bagaimana dengan akhirat? Wa yusabu, dan mereka diberikan pahala. Allah berikan pahala ketika nanti di akhirat. Tolong perhatikan, kebaikan di dunia dengan pahala itu beda. Ada orang yang frustasi, kecewa dengan amal. Nanti semua perbuatan kita cuma dibalas di akhirat. Salah. Ayat ini memberikan kita sebuah keterangan. Bahwa siapapun yang beramal saleh, berbuat kebaikan di dunia, Allah berikan kepadanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Fa-nya ini memberikan kita sebuah penjelasan ketersambungan. Lamnya ini taukid. Pasti Allah berikan kepadanya penghidupan yang baik. Mungkin Bapak Ibu pemirsa lihat, ada orang maaf secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi rumah tangganya adem, ayem, tentrem, wajahnya memancarkan cahaya. Enggak perlu kaya, enggak perlu berlebihan. Dia tidak suka bicara tentang hal yang dia tidak paham. Dia tidak suka menggibah, dia tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi ada di luar sana orang kaya, bergelimang harta, bertengkar dalam rumah tangga. Kenapa? Istrinya enggak doyan sholat, anaknya enggak doyan ibadah, suaminya zalim terhadap manusia. Jangan salahkan Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita. Singkat. Terus apa kira-kira yang Allah berikan kepada manusia di dunia? Atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika dalam keadaan hidup dan nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Ibu, pahala di akhirat itu nggak bakal bisa mencukupi dunia. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan jika satu gelang emas penduduk sorga ditampilkan di dunia, maka tertutup cahaya matahari dan cahaya bulan. Baru ujungnya. Kalau bahasa orang pasar keroncongan, gelang keroncongannya baru sedikit. Dikeluarkan cahaya yang menutup cahaya matahari. Nggak layak mereka untuk diberikan di dunia. Kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia? Ulama menerangkan di dalam kitab yang akan disegerakan di dunia. Yang pertama adalah al-hayah at-tayyibah, kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik itu? At-taufiq ila ta'ah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk melaksanakan ketaatan. Selain itu dia akan mendapatkan halawah fil ibadah, nikmat ibadahnya, enggak merasa berat, apalagi di bulan Ramadan. Dia enggak berasa berat. Kenapa? Kata Rasul, ana wal atqiya min ummati bara'um minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku itu bebas dari segala merasa dibebankan oleh apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Selain itu yang paling tidak kalah penting adalah ma'rifah
billah. Dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata ulama, Allah akan berikan kepada mereka yang amila salihan min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, apa yang Allah akan berikan selain kehidupan yang baik? Allah akan berikan kepadanya al-makhraj minasyada'id, diberikan jalan keluar kalau dia menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Ingat Nabi Ibrahim, puluhan tahun menunggu keturunan. Akhirnya setelah punya keturunan, mulai balik sedikit, diperintahkan untuk disembelih. Pertanyaannya, apakah ini satu hal yang ringan? Berat. Udah ditunggu sekian puluh tahun, begitu punya anak harus disembelih. Asyada'id. Tapi begitulah pertolongan Allah kepada yang saleh. Ketika disembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang dahulu sempat tanduknya itu diletakkan di atas Ka'bah. Tapi ketika Ka'bah kebakaran, tanduknya ikut terbakar. Selain itu juga Allah akan berikan kepadanya al-yusru fil umur. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam segala urusan. Lihat orang saleh, lihat orang beriman. Enggak neko-neko, dia qanaah dengan kehidupan. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang susah, yang berat, istighfar, ta'addub bin ni'mah. Kembalikan kepada diri kita dan kita bertaubat kepada Allah. Supaya kita kembali ke track dan rel yang semula. Selain itu, apa yang Allah berikan kepada kita di dunia? Ghufranud dunub, diampuni dosa-dosa kita. Beramal soleh, laki perempuan dengan landasan iman. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting adalah al-itmi'nan fil qalbi. Allah akan berikan kepada kita ketenangan di dalam hati. Beras naik, enggak panik. Kenapa? Karena yang dia cari di dunia ini Allah, bukan cari beras. Jelas? Nah, inilah nikmatnya. Kalau baru disampaikan sudah pada jelas. Iya benar. Baik, makasih banyak Ustadz. Bu. Kalau orang yang udah dekat sama Allah, hatinya berisi dengan Allah, ya artinya hati selalu mengingat Allah, kesulitan apapun insya Allah jadi dirasanya ringan. Apalagi menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi kalau ngomong beras naik kayaknya masih berat juga sih Ustadz ya. Manusiawi ya. Manusiawi ya Ustadz manusiawi, ya? Bib. Manusiawi. Jadi kalau sekiranya kita merasa sulit, merasa berat, itu manusiawi. Tapi manusia yang paling indah itu adalah kembali kepada Sang Ilahi. Masya Allah. Baik Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangan. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati dari Majelis Al-Hikmah RT 04 RW 10 Ya. Cibitung. Ya, pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana iman kita dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan, mengatasi kesulitan hidup? Itu aja Pak Ustadz. Ya. Ini pertanyaan warahmatullahi ringan. wabarakatuh. Ringan dari RT 4 RW 10. RT 4 RW 10. Salah. Lagu dong ya, RW 5 kata Ibu. Ya, Al-Quran mengatakan gini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Begitu ada panggilan keimanan, jangan pernah ragu. Jawab panggilan itu dengan katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan hati bunda, bahwa apapun yang kau tidak sukai bila datang kepadamu, dia tidak akan abadi menetap selamanya. Musibah ini makhluk Allah. Begitu datang kepada hambanya, terus hambanya marah, maki, caci, jadi hiasan lisannya. Ini musibah ngadu, ya Allah, kenapa nih orang marah-marah sama saya? Padahal kalau dia mau bersabar tuh di depan pintu sudah datang kebahagiaan. Aku akan pergi sebentar. Seandainya ada pikiran itu dalam hati kita, insya Allah akan menguatkan dan menenangkan kita. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, yang pasti yang tidak suka akan hal itu adalah nafsu. Guru saya pernah ngomong gitu, Aswan, bila engkau tidak suka sesuatu, maka yang tidak suka akan itu adalah nafsumu. Puasa Ramadan, emang mau enak puasa 30 hari? Gak enak. Lebay itu kalau ada yang bilang enak Ustaz 30 hari. Ngomong enak, begitu menjelang maghrib udah nongkrong depan TV. Nungguin Bu? Nungguin azan maghrib. Makanya beduk itu adalah salah satu makhluk yang paling bahagia di dunia ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Ditungguin sama orang. Iya. Bahkan kalau TV-nya belum azan dicari yang paling cepet nih. TV yang mana nih yang azannya paling cepet? Ganti channel. Dan yang terakhir, jangan berubah apa-apa dari ketaatan yang kau lakukan walaupun janji kebahagiaan itu belum datang. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam? La yushakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu. Bila ada sesuatu yang sudah dijanjikan Allah kemudian belum datang, beradablah engkau bahwa sesuatu itu tidak akan pernah Allah ingkar akan janjinya. Cuma masalah waktu saja. Jelas ya? Senang dengan jawaban saya? Senang. Kalau masih kurang senang, maaf, saya bukan sebagai penyenang buat itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Aswan. Bu, orang beriman sama nggak beriman bedanya salah satunya diantaranya adalah orang yang beriman itu selalu yakin ada harapan. Ya, dia nggak pernah putus asa karena ada Allah. Ya gitu. Baik, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak guruku. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Sama-sama tadi kita menyimak hafizah kita ya.
Kela yang tadi dengan merdunya menggetarkan hati kita pada saat dibacakan ayat suci Al-Quran tadi. Bicara mengenai ibadah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Aqimus shalah wa atuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Itu di dalam surah Al-Bayyinah. Nah, tadi dari ayat yang tadi juga yang dibacakan tentunya banyak hikmah yang ada di dalamnya yang tentu juga pada kesempatan siang hari akan kita kupas, akan kita kaji dan juga kita akan lihat tafsir dari ayat tersebut. Untuk itu sama-sama mari kita simak penjelasannya dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Soleh Sofyan. Silakan Ustadz Fadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mas David yang saya muliakan, Neng yang tadi membacakan Al-Quran dengan merdu, Bapak Ibu yang saya banggakan. Tadi dibacakan satu ayat yang menceritakan tentang keraguan-raguan yang muncul kepada umat Islam saat itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Satu perjanjian yang dibuat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy yang notabene-nya amat sangat merugikan umat Islam. Tetapi Rasulullah menerima itu semuanya karena ini bagian daripada sebuah strategi untuk kemenangan di bulan-bulan berikutnya yang kita sebut dengan Fathul Makkah. Bapak Ibu, kita hari ini fokus bahwa ternyata manusia di mana-mana mengejar sebuah kemuliaan dengan strategi peperangan, dengan strategi bisnis dan macam-macam prosesnya. Iya. Kemuliaan banyak manusia raih dan dia kejar. Tetapi ada kemuliaan yang bersifat hakiki dan juga ada kemuliaan yang bersifat temporer. Ada orang mengejar kemuliaan Mas David dengan memperbanyak kekayaan. Ada? Ada? Berangkat pagi pulang sore pontang-panting cari duit dalam rangka mulia dari hartanya. Ada orang mengejar kemuliaan itu dengan cara dandan yang luar biasa, ke salon setiap hari, maka kemudian dia katakan muliaku adalah dengan kecantikanku. Tapi pertanyaannya adalah bedak kita bisa luntur, wajah kita bisa mengkerut, mulia datang dari wajah, mulia datang dari kekayaan, tapi itu pun ada akhirnya. Wah, kemuliaan yang hakiki itu adalah kemuliaan yang datang dari Maha Mulia. Dari perang Hudaybiyah itu, dari perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah ini mah gak bikin mulia. Ini malah menghancurkan umat Islam. Tapi kemuliaan yang dikejar oleh Rasul adalah kemuliaan yang hakiki yang ujungnya mencapai kemenangan yang hakiki. Bunda, ini bulan Ramadan. Bulan yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan. Mana jalan yang harus kita lakukan untuk mencapai kemuliaan? Yang pertama, jadikan kita menjadi orang yang spesial, Mas David. Spesial artinya beda dengan yang lainnya dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar malam itu adalah malam yang mulia. Kenapa malam itu mulia? Karena ada yang spesial, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dia mengandung spesial, pembeda yang disebut dengan khairum min alfi syahr. Kenapa Allah katakan Ramadan as-saumul li wa ana azyubi?
Puasamu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala untukmu. Karena Ramadan adalah pembeda dari yang lainnya. Jadi bunda ayahanda, kalau ingin menjadi mulia, mengejar hakiki kemuliaan, maka lakukan kebaikan yang berbeda. Setuju? Setuju? Kenapa ada taraweh? Ini pembeda. Pilihannya yang banyak. Ada yang 8, ada yang 20. Untuk apa? Biar beda. Kalau hari-hari biasa kan cuman maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Selesai urusannya. Tapi Ramadan harus pembeda. Banyakin ibadahnya, bahkan ikhlaul batni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Berpuasa ngosongin perut dari pagi sampai sore. Kenapa kita lakukan itu? Topo broto demi menjadi manusia yang berbeda agar mulia. 2. Apa tujuan kita supaya bisa jadi mulia? Lakukan satu kegiatan di mana kita melakukan amal-amal yang membuat kita terhormat. Jadi apa? Terhormat. Terhormat. Artinya jangan lakukan pekerjaan yang membuat kita nggak terhormat. Mulianya seorang istri depan suami karena istri melakukan perbuatan baik dengan suami di depan suami dan menghilangkan perbuatan buruk di depan suami. Mulianya suami di depan istri karena suami menjaga muruahnya dengan cara berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Lakukan kegiatan yang wibawa dengan orang lain. Pingin mulia di depan manusia, maka muliakan diri dengan tidak berbuat buruk yang merendahkan diri kita. Itu spesialnya. Pingin mulia dengan anak-anak kita, maka tunjukkan ibadah kita, baca Qur'annya kita dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita pingin menjadi orang yang mulia, maka lakukan kebaikan, kebajikan yang spesial, yang banyak. Yang banyak. Ramadan, baca Quran yang lebih banyak. Bangun malam lebih banyak. Tahajudnya lebih banyak. Kemudian masaknya. Bener itu ya, lebih banyak. Perbanyak amal-amal kebajikan. Kenapa? Ini menjadikan kita mulia. Sok perhatikan, kalau kita punya tetangga rajin memberi dan memberikan sedekah banyak, kira-kira lebih dianggap mulia mana yang ngasih 1 juta dengan yang 2 juta? Halo? Ya. Atau saya balik. Ada yang ngasih sedekah sama kita, yang satunya enggak. Kira-kira ibu lebih hormat yang mana? Yang ngasih. Ya Pak ya? Jujur enggak? Ya. Jujur. Pasti kita akan menganggap mulia orang yang banyak sedekah. Lebih banyak manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka tujuan akhir dari sebuah Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sebenarnya satu ritual ibadah yang banyak diberikan oleh Allah pada umat-umat sebelumnya. Ada tobroboto, ada ngosongin perut, ada bangun malam, ada tarawih. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Takwa itulah bingkai untuk menjadikan manusia mulia. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sudah mulia Idul Fitri, maka ibu menjadi orang yang terhormat di hadapan tetangga, di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Kenapa? Ucapan sudah tantun, mendengarkan sesuatu yang baik-baik, tingkah laku sudah baik, sudah enggak judes lagi, mulut sudah tidak maju 3 senti, wajah sudah tidak menampakkan permusuhan. Begitu santun dan luar biasa karena kita faizin dari orang-orang yang menjadi orang yang mulia. Iya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Bu.
Ada yang bilang, kata Ustadz tadi, mulutnya udah nggak maju 3 cm lagi. Panjang amat kata ibu-ibu. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Oh baik, karena tadinya ibu-ibu, sekarang bapak-bapak kita kasih ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya perkenalkan diri, saya Acep Bahrudin dari Masjid Taklim, Masjid Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi. Yang saya pertanyakan, apakah ada ajaran Islam yang dapat membimbing kita dalam perjalanan mencapai kemuliaan dan jati diri yang terbaik? Saya kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, silakan Ustaz. Ya. Sang penanya itu luar biasa. Jarinya, cincinnya lebih gede daripada jari. Coba kamera, coba diplotin. Merhatiin aja Ustaz. Luar biasa gitu, ya. Bapak Ibu, adakah jalan kita untuk mencapai kemuliaan? Tadi sudah saya terangkan bahwa cara mencapai kita mulia yang pertama adalah jadilah orang yang spesial. Spesial di mata Allah, spesial di mata manusia. Sehebat apapun kita memuliakan manusia, maka sebegitu kita akan mendapatkan. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Engkau menanam kebajikan, pasti engkau akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kau tanam. Silakan ibu senyum dengan tetangga. Senyummu akan dibalas dengan, silakan ibu cemberut dengan tetangga. Maka cemberutnya ibu akan dibalas dengan lemparan batu. Salah apa saya? Ya Pak ya. Itu kemuliaan. Yang kedua, perbanyak kebaikan dan kebajikan Mas. Kalau ditanya Ustadz, kenapa sih harus berbuat baik? Sudahlah. Amal itu menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah makhluk Allah. Berbuat baik perintah Allah. Berbuat baik itu maunya Allah. Perkara kemudian dia balas kebaikan atau tidak bukan urusan saya. Ya. Kenapa sih harus menggantungkan kebaikan dengan kebaikan orang? Dan kenapa harus menggugurkan kebaikan itu hanya gara-gara tidak ada balasan yang baik? Nyesel saya, nyesel. Bantu tetangga nggak inget. Nyesel saya ngasih karpet di masjid. Nama saya nggak disebut. Ini problem. Artinya apa? Ini kebutuhan untuk berbuat baik, berbuat amal. Kemuliaan akan datang dari yang maha mulia. Dan itulah kemuliaan yang hakiki. Dan yang ketiga Mas, catat baik-baik. Jangan pernah berbuat kemaksiatan yang akan menjatuhkan nilai-nilai muruah dan kewibawaan kita, yang akan menjatuhkan kemuliaan kita. Gak sopan dengan istri, maka akan muncul kehilangan kemuliaan di depan istri. Ngomong tidak pantas depan anak-anak kita, maka akan muncul ketidaksopanan anak kepada kita, muruah dan mulia akan hilang. Sudahlah ibu, kalau mau kentut, diem-diem aja. Di belakang. Mama mau ke belakang. Ngapain sih Ma? Enggak, mau ke belakang aja. Anak ngikutin, duitnya helah. Sampai segitunya. Bahkan ada seorang ulama Mas David, kalau mau buang air kecil saja harus keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Menghormati Rasulullah. Ini titik keluar biasanya bahwa kemuliaan harus dipegang dengan baik. Karena itu penting di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Mas David? Masya Allah, sudah. Masih nunggu lagi apalagi. Ustadz, Masya Allah, jadi begitu banyak sebenarnya ajaran-ajaran dalam Islam yang memang ditujukan untuk mendapatkan kemuliaan bagi kita. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kemuliaan bagi manusia itu terletak bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi dari ketakwaannya kita kepada Allah. Bulan ini adalah bulan meraih kemuliaan dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, terima kasih banyak guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana,
tetap puasanya juga tetap harus lanjut ya, karena nanti nunggu waktu berbuka. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya pantun ya. Ngambil duku pakai galah. Kita ngaji yuk. Sama Ustadz Fatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah yang berada di sini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Cucian udah beres, gosokan udah beres, ngurus suami udah beres, ngurus anak yang bontot udah beres. Alhamdulillah. Berarti kita khusyuk di sini Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul untuk hadir bersilaturahim dalam rangka tolabul. Di mana Bu? Di CHI Cahaya Hati Indonesia. Bersama siapa? Dalam segmen mengaji yuk. Ayo. Dan tentunya saya ditemen host yang paling ganteng, yang paling tampan, kalau senyumannya di depan anak perawan. Bersama siapa Bu? David Khalid. Ustadz David Khalid. Dan juga sebelum kita mulai segmen mengaji yuk, Ustadz David, silakan. Saya mau ngetes, yaitu Umi yang berada di pojok sono, pojok sini ya, akan membacakan surat Yasin ayat 66. Dengan ibu siapa? Ibu Juarsih. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pila Mutiara. Udah izin sama suami belum? Sudah. Kita langsung aja deh dengerin. Silakan Ibu. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu siratal fa'anna yubsirun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bu, dengan ibu siapa? Juarsih. Ngajinya udah bagus, tapi sedikit yang mau saya poles.
Mau dipoles nggak? Boleh. Panjang pendeknya masih kurang, tajwidnya masih kurang, makhrajnya sedikit masih kurang. Dan harus segera dipolesin bacaan. Siap. Kita bareng-bareng dulu dah ya Bu ya. Makasih ya Bunda ya. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertama. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabqul siratan fa'anna yubsirun. Sadaqallahul azim. Kalau gitu saya pulang. Sadaqallah. Jadi walau itu artinya ada yang namanya lau. Apa kita udah belajar tadi? Harf lain. Artinya harf lin. Harus lembut dan lunak cara membacanya. Ini namanya tajwid yang baik dan benar. Walau nasya, syanya coba. Sya. Sya. Shi. Shu. Shashishu. Shashishu. Sya. Walau nasya. Mat apa Bu? Mat jaiz. Mat jaiz. Muttasil. Berapa panjangnya? 4 sampai 5 harokat. Ya, kalau ada hamzah Bu, beda. Ini kalau ada alifnya, ada barisnya itu. Tadi kita sudah membaca mana tadi? Nih, ini mat apa namanya? Mat jaiz. Ini apa? Mat wajib. Mat wajib apa mat jaiz? Mat wajib. Ibu-ibu ternyata pinter, saya yang salah. Orang diprotes tadi Ibu. Mutas berapa panjangnya? 4 sampai 6 harokat. Betul Pak betul? Nah gimana bacanya? Gimana Bu? Walau nasya'u latamas. Iya, Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi kita udah belajar huruf lin, artinya harus lembut dan lunak. Kemudian ada sya, mat wajib, muttasil. Berapa panjangnya? 6 harokat. Dan kemudian latamasna ada to. Coba. To, ti, tu. Titu. To ini nggak boleh to. Coba tombong. Tomboy. Poti. Poti. Tu. Coba lagi. Poti tu. Nggak boleh to. Lato mas. Nggak boleh lato mas. Talotoy. Lato mas langsung giginya gigi. Lato mas sinnya harus basah. Ketika menyebutkan makhraj to, ya to kan lato mas. Sinnya langsung nggak boleh lautomas. Lauto, coba to 2 3. Lautomas, bukan sin. Coba sin tuh bahasa. Coba walau nasya'u lautomasna. To-nya lagi totitu. Lautomas. Ala mat apa di situ? Iya, mat apa? Mat jaiz. Berapa panjangnya? Betul sekali. Mim ketemu fa, hukumnya apa? Izhar pakai za, izhar. Syafawi. Artinya ayunihim nggak boleh panjang-panjang, gunahnya nggak boleh lama-lama. Ayunihim, him bukan him. Ain juga nggak boleh. Ayunihim, langsung fastabakus siroto. Nah, to lagi tuh ketemu. Ya, fastabikus soknya ada al-qamariyah, ada al-samsiyah dihilangkan. Nih,
Jadi ibu tadi ibu dengan ibu siapa? Itu jangan dipanjangin. Langsung ke so. Kenapa? Ada tasydid. Nah ininya dihilangkan nih yang begini-begini nih. Ini kan al-syamsiyah ketemu so, betul. Makanya al-syamsiyah dihilangkan. Langsung ketemu yang namanya tasydid. Nah ini. Tadi fastabaqus sirata. Coba. Tarik giginya bu. Basah. 1, 2, 3. Fastabaqus so. Nih liatin mulut saya. Liatin aja liatin. So. Si. Su. So. Ayo bu. So. So nih. Ada gelembungannya di mulut. So. So. Ibu jangan malu-malu. Coba. So. Si. Su. So. Si. Su. So. Si. Su. Siratal mustaqim. So. Si. Siratal mustaqim. Fastabaqus langsung ke sok karena soknya di atasnya ada tash dan itu langsung dibacanya bun. Tadi bunda kepanjangan tadi, betul apa betul? Langsung sinnya basahin lagi, nggak boleh fas giginya kelihatan dan harus lembut. Fastabaqus langsung ke sok, fastabaqus sirata. Coba fastabaqus sirata lagi 1, 2, 3. Fastabaqus sirata. Nah ibu ini nih boleh nih Ustaz David. Oh iya. Iya. Jangan tegang bu, main Ustaz David. Ya. Iya. Yang mana ibu ini? Sampai orang ganteng. Ya ibu silakan ibu. Fastabaqus sirata. Fastabaqus sirata. So. Si. Fas coba. Fas. Langsung. Fastabaqus sirata. Iya, udah cakep. Ya. Lagi bu, 1, 2, 3. Fastabaqus sirata. To-nya lagi, to. To-ti-tu. To-ti-tu. Fastabaqus sirata. Fastabaqus. Makanya ngajinya harus makhraj dong. Tajwid yang benar, betul. Sinnya saat huruf sin berarti basah lidahnya. Fastabaqus langsung kosok karena tasydid. So-nya harus benar cara membunyikan huruf tersebut. Fastabaqus so. Fastabaqus sirata. Lagi tuh 2, 3. Fastabaqus sirata. Lagi 1, 2, 3. Fastabaqus sirata. Cakep subhanallah. Mantap. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Jadi harus benar-benar teliti cara membaca Al-Qur'an. Jadi begitu bacanya tadi ibu kepanjangan tuh. Fastabaqu. Nah sekarang udah tahu kan? Setiap sok al-samsiyahnya dihilangkan. Kenapa? Karena depannya sod bertasydid. Makanya dihilangkan tuh. Yang ininya bu nih. Anggap tidak ada. Langsung fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Nah di sini ada fa anna mat apa bu? Mat tabi'i. Nah terus ada yuba. Apa hukumnya? Qalqalah apa? Qalqalah sugro, pantulannya kecil. Nah ketemu lagi satu fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Sirun. Tuh 2, 3 yubsirun. Qalqalahnya yang bagus. Yubsirun, jangan yub. Mau ngapain? Mau ngayup ikan.
Yuba. Balikin pantulannya kembali kepada sifat aslinya, karakter huruf tersebut. Fastabaqus sirata fa anna yuba. Balikin lagi dong, kan ba. Babi bu ba ba ba. So si su so so so. Mulutnya cakep juga. Nah, yubasiru so yuba yuba, nggak boleh yuba, nggak boleh yuba, nggak boleh bu. Kurang bagus. Kenapa saya bilang nggak boleh? Artinya salah nanti. Yuba, balikin kan ba. Ketika dia sukun, maka balikin pantulannya ke sifat asli huruf tersebut. Apa? Ba. Yuba. Coba. Langsung. Yuba. Yuba sirun. Bukan si, apalagi si. Kurang tepat. So, si. Yuba sirun. Sekarang saya yang baca. Walau nasya'u la tamasna ala, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Tapi makhrajnya baik dan harus berusaha. Pulang dari sini maka sempurnain. Habis mau ngulek, kalau mau ngulek sambal, fastabaqus siro. Selesai, masukin sayur asam ame kacang. Apalagi tuh? Labu, apalagi? Pokoknya itu dah. Sambil fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau itu ibu di sini enggak ditelitiin lagi, di sana enggak dibaca lah, enggak diingat-ingat kembali, maka lupalah ngaji cara begini. Insya Allah ketika apa yang keluar urat kita, mata kita, hampir lagi lisan dan gigi kita, mulut kita, bibir kita, semuanya Allah berikan pahala. Pahala dengan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu, enggak ada yang sia-sia begitu. Amin ya Rabbal. Maka kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sedikit sekelumit ini dapat manfaatnya. Amin ya Rabbal. Saya kembalikan kepada Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatullah. Alhamdulillah kita diperbaiki lagi bacaannya ya. Yang sudah paham diingatkan lagi ya. Sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita. Buat yang punya masalah, punya kesulitan. Yuk kita berdoa bersama-sama dan insya Allah salah satu diaminkan. Mudah-mudahan doa kita juga ikut diijabah. Amin ya Rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik, mari pemirsa dan juga hadirin hadirat semua, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan ibadah dan puasa kita pada hari ini dan juga kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah, mampu memahami hikmah yang terkandung dalam ibadah yang kita lakukan, dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan masuk ke dalam hari raya Idul Fitri dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis salihah wa khatib Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikarabatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man abdi yaghfiru rahmani dafi'al bala ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamna rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir warham liman yatimna ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi menambah keilmuan kita dan juga khasanah keislaman kita. Insya Allah dengan kita memperbaiki kualitas ibadah kita, dengan meluruskan niat kita, banyak memohon ampunan kepada Allah atas segala khilaf-khilaf kita di masa lalu, serta selalu istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, tidak hanya sholat, tidak hanya membayar zakat, tidak bersedekah, tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkan semua yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita semata-mata lillahi ta'ala. Insya Allah semua bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan kelak kita semua akan dipertemukan di dalam surganya Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik undur diri. Wallahumma fiqil aqwam bitorik wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa.